ya kan? Bansos diambilin dari mana-mana sehingga katakanlah keuangan negara APBN juga jadi rusak. Nah, urusannya sekarang 271 triliun ini bagaimana cara mengembalikannya? Tentunya kan ada dua cara. Kenakan dulu undang-undang tipikornya, korupsinya, kemudian sesudah itu digandeng juga dengan menerapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Ya kan, sesudah dibuktikan korupsinya, dikenakan tindak pidana pencucian uang, bisa dilacak. Nah, artinya dari sekarang kejaksaan harus melakukan aset tracking. Aset-aset di tracking semua, diteliti, ditelusuri, harus dapat semua. Karena secara undang-undang, kemanapun aliran dana itu ditempatkan, apakah itu ke istri, apakah itu ke saudara, apakah itu ke mertua, apakah itu ke ipar, sepanjang uang itu berasal ya dari tangannya si tersangka ini, terdakwa ini, itu bisa ditarik. Ya, kalau cerita kerennya itu katanya kita tinggal telusuri, follow the money, ikutin aja. Uang ini kemana ngalirnya? Sepanjang uang ini mengalir kepada orang yang diketahui, kita bisa ambil. Persoalannya sekarang, apakah kejaksaan berani dan apakah kejaksaan mau? Ya kan? Mau sih mau, tapi beraninya mau nyita sampai berapa gitu. Kalau sekarang kan harus segera memang dilakukan penyitaan. Artinya jaminan terhadap kalau nanti perkara ini bisa dibuktikan bahwa betul memang mereka melakukan perbuatan melawan hukum dengan korupsi, berarti ini bisa dieksekusi untuk mengambil kembali, menutupi kembali kerugian negara, kan gitu. Nah, pertanyaannya mau apa enggak? Karena seperti yang diungkapin itu, ini kan dananya besar sekali. Sementara sekarang aset yang ada kelihatannya besar. Besar, ada rumahnya di sini, rumahnya di Australia, mobilnya Rolls Royce, mobilnya Mini Cooper. Saya mau tanya, nilainya berapa memang itu? Rolls Royce itu berapa? Katanya tahun 2013. Paling nilainya paling 10-15 M. Nggak sampai dibilang 20 sekian M segala macam. Mini Cooper nggak ada 1 M juga, yang countryman itu nggak ada segitu. Jadi apa kita puas dengan itu? Tentunya tidak. Semua hartanya itu harus disita, ya. Termasuk kalau memang sekarang mau dengan berani ya dan mau ambil itu pesawat pribadinya, rumah-rumahnya ya sita-sita dulu aja semuanya gitu ya. Dan prinsipnya kan semua orang setuju sekarang karena masyarakat sudah muak dengan hal-hal seperti ini. Mereka minta dihukum seberat-beratnya, ya kan? Dengan hukuman tentu yang diatur sesuai undang-undang, kemudian ditarik kembali. Bukan memiskinkan dalam pengertian kita sadis memiskinkan dia, enggak. Kita ambil kembali apa duit yang dia nikmati, yang dia makan, ya kan? Apa kerugian negara yang kemudian dia sudah manfaatkan, dipergunakan, kita minta kembali, ya kan? Negara yang mewakili itu melalui kejaksaan menarik kembali kerugian-kerugian negara yang timbul. Jadi sekarang pertanyaannya, mau apa enggak, berani apa enggak? Karena pasti di belakang ini pasti ada orang-orang gede, ya kan? Udah muncul nama-nama. Bahkan hari ini saya dengar ada keluar namanya, mohon maaf ini disebutin namanya Najwa Shihab, ada Raffi Ahmad lah, ada Atta Halilintar segala macam. Ya moga-moga enggak. Tapi kalau memang iya, ya dia mesti hadapin siapapun dia, kemanapun dia berlindung. Katakanlah sekarang dia ada di paslon sini yang sekarang menjadi pemenang, dia di paslon ini yang sekarang begini kuat, nggak ada urusan sama itu, ya kan? Karena ada equality before the law, katanya semua orang mesti di mata hukum harus sama. Jadi nggak ada itu pesohor segala macam. Ya buktinya ketua DPR bisa kena kok, ketua Mahkamah Konstitusi juga dihukum kok. Jadi apalagi ini masyarakat biasa yang cuma karena dia pesohor. Nggak ada satu orang pun bisa lepas ya dari jeratan hukum kalau memang dia melakukan tindak pidana, ya kan? Jadi makanya saya katakan bahwa ini tongkat estafet ini yang paling mengerikan gitu. Kok anak umur 30 tahun sudah berani terlibat dalam pusaran korupsi, ya, dengan mengambil uang negara begitu besar gitu, ya kan? Umur 30 tahun, nanti mungkin berapa tahun lagi nih jangan turun lagi nanti anak umur 25 tahun, umur 20 tahun. Artinya memang inilah penegakan hukum atau pemahaman masyarakat yang tidak mengerti gitu, ya kan? Kalau saya boleh cerita sedikit ya, bukan mau sombong. Kira-kira 10 tahun yang lalu, saya ditelepon sama satu orang yang lagi di penjara di Sukamiskin akibat putusan dari KPK. Dia telepon saya, minta tolong amankan dananya dia 1,3 triliun. Dia mau kasih saya terserah Pak, mau 10-15%, nanti kalau saya keluar dikembalikan, saya cuma butuh 100 juta setiap bulan untuk biaya sekolah anak saya. Saya memang terus terang galau juga pada saat itu. Tetapi kan kita punya nalar, bukan karena saya seorang praktisi hukum atau saya seorang lawyer, tetapi artinya kan semua orang yang dianggap dewasa secara hukum 18 tahun ke atas harus mengetahui
Sama kayak kita jalan, lampu merah, ya kita nggak boleh jalan. Begitu juga pemahaman mengenai masalah penempatan uang. Pada waktu kita menerima dana dari seorang cukup besar, yang pertama kali kita mesti curiga, ini dana dari mana? Jadi kalau pertanyaannya apakah Sandra Dewi ini bisa dijadikan tersangka, ya dilibatkan, sangat bisa. Karena sebagai seorang istri, dia punya kewajiban untuk mencurigai, bahkan untuk menanyakan. Sekarang kan dibilang posisinya apa? Ilustrasinya gini, Ahok itu komisaris di Pertamina, dia mundur. Saya dengar gajinya dia tuh antara 250 sampai 500 juta per bulannya, ya kan? Besar nggak? Besar. Kenapa besar? Karena dia ada di salah satu BUMN terbesar tuh Pertamina, ya kan? Guys segitu. Nah sekarang kalau si Muiz ini menjadi komisaris salah satu perusahaan tambang ini, swasta, nggak mungkin gajinya gede-gede amat lah, 50 mungkin 100 juta, katakanlah 100 juta itu udah besar itu, ya kan? Kemudian dia pernah bawa pulang katakanlah, ya dengan performa dia pertama sebagai komisaris. Kemudian mungkin di 6 bulan kedua atau 1 tahun pertama, dia datang, dia taruh uang 10M sama istrinya, 100M sama istrinya, 200M sama istrinya. Lah, masa seorang istri nggak wajib bertanya, Pak, dari mana nih dapat duit kamu nih? Ya kan? Jangan lu bawa duit haram lo ke sini lo. Kamu dapat dari mana? Nggak mungkin kayaknya. Dari performa kan sebagai komisaris. Komisaris kan gajian. Katakanlah setiap tahun nanti ada keuntungan, ya dibagi. Tapi apakah bisa seorang komisaris tambang begitu mendapat uang ratusan miliar? Karena kalau sekarang gambarannya ya, 271 triliun. Logikanya nih, kan kita nggak tahu dia terima berapa. Tapi dengan dia punya rumah, dia punya ini, segala rumahnya sekian banyak, ini sekian banyak. Kita kira-kira nih, ya mungkin bangsa 500 sampai 1 triliun paling tidak nih dia punya nih gitu ya, di samping 16 tersangka lain ya kan gitu kan. Nah sekarang targetnya negara, targetnya kejaksaan berapa harus kembali ya kan, dari 271 triliun harusnya kejaksaan bertanggung jawab, sudah mengatakan kerugian 271 paling tidak mendekati itu, katakanlah 100 triliun lah. Sekarang persoalannya mampu nggak pihak kejaksaan untuk menarik kembali dana yang sudah hilang 271 triliun. Ini pertanyaan sekarang. Kalau memang dana itu ada, mungkin nggak kembali? Mungkin, ya kan? Tetapi mau nggak kejaksaan kerja keras untuk menelusuri itu semuanya? Ya, untuk terabas. Nggak peduli siapa backingannya, nggak peduli bagaimana kesulitannya segala macam. Karena mungkin sebagian udah ditaruh di luar negeri dananya, atau mungkin sudah ditukar dengan ini, dibelikan perhiasan, dibeli emas dan barang-barang berharga dan lainnya. Tapi artinya menelusuri hal seperti itu dengan sistem yang ada sekarang di perbankan nggak sulit gitu loh. Tinggal mau atau berani nggak, itu kuncinya. Oke, berarti hukuman yang layak pantas ketika melihat nominal yang begitu besar apa bang menurut abang sendiri? Ya karena ini segera begitu besar, saya pikir seumur hidup aja sih pantas ya. Ya saya nggak mau bicara lebih daripada itu gitu ya, karena seumur hidup itu buat saya itu hukuman yang paling berat ya saudara. Ya karena seumur hidup artinya seumur-umurnya dia tuh ada di dalam, ya kan? Itu kan lebih menyedihkan itu seperti itu ya kan. Sementara dia punya istri, dia punya anak yang mesti dibesarkan dan segala macam. Saya pikir cukuplah dengan hukuman seumur hidup, ya, atau minimal 20 tahun gitu ya kan. Itu saya pikir udah sangat memadai. Tapi kalau nanti dikenakan tuntutannya 10 tahun, diputus 3 tahun, nah ini yang gini-gini nih, yang gini-gini. Dan kita juga sudah melihat di dalam perjalanan kasus-kasus yang ditangani, apakah itu oleh kejaksaan, apakah itu oleh KPK, apakah itu oleh kepolisian, ya kan? Ujung-ujungnya, cuman hitungannya cuma tahunan doang.